Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Udah mulai ngantuk belum? Belum. Alhamdulillah. Olahraga lagi kamu? Tapi kita mau main. Teman-teman boleh semuanya minta tolong berdiri dulu. Kita mau ice breaking dulu sebelumnya. Ayo. Bikin lingkaran aja ya. Jauh banget, deket-deket aja. Udah semuanya? Udah. Nah, jadi permainannya itu adalah 7 bom. Jadi angka 1 sampai 6 semuanya tepuk tangan. Sedangkan di angka 7 semuanya diem aja, nggak boleh nyebut juga. 7, 14, pokoknya angka 7, kelipatan 7 sama yang ada unsur angka 7-nya, sampai 17. Oke, mau tes dulu atau mau coba? Tes dulu. Oke, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau misalnya nanti ada yang kayak itu tadi, itu berarti Kak Ica yang akan mulai, oke? Kita mau buat kesepakatan dulu, mau sampai angka berapa? Yakin mamanya yang bisa capai fokusnya 50. 33 lah. 50. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung lanjut. Ulang. Oh, Ketika ulang. salah kita ulang. Makanya tadi nggak bisa sebanyak-banyak ya. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas udah lewat angka 7 ini makin cepat juga boleh ya? Oh, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi kedengaran ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kenapa kan jadi 7-nya tuh? Itu sebutin, cuma nggak tepuk. Oh gitu, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia beli masuk kan? 7 kayaknya. Nanti kok kali bisa kok. Oke ya. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apa balas 15? Enggak 15.
Bila kan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ini, boleh dong tadi sharing tadi sama Kak Bila belajar apa aja? Memilih tabungan. Ada nggak karakteristik yang harus dipilih dari tabungan tadi? Ada apa aja? Aman, nyaman, terus fleksibel, fitur produk, lokasi, ada lagi? Udah. Berarti udah pada paham ya Kak Bila pembahasan tadi ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kemarin itu kan kita juga ada belajar jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Boleh dong tolong sebutin apa aja contoh kalau misalnya di jangka pendek. Jangka pendek dari Nikah. Iya. Apa contohnya? Nikah. yang belum. Bagi yang belum, bagi yang udah nggak nikah lagi, nggak boleh nikah lagi ya. Kalau yang Kak Icut? Kalau jangka pendek itu yang rentang waktunya dari 1 sampai Dari 3 nol? dari 0 sampai 3 tahun. Sampai Tapi 3 biasanya tahun. yang kecil-kecil, minim kecil, pokoknya yang bisa didapat segera mungkin. Oke, berarti oke teman-teman. Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang memilih produk tabungan. Yang mana di akhir sesi kita diharapkan dapat menjelaskan fitur-fitur dari berbagai rekening tabungan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal, mencocokkan tujuan tabungan dengan produk tabungan tertentu, dan juga mengidentifikasi cara terbaik untuk menggunakan setiap jenis rekening tabungan. Nah, menurut teman-teman, kenapa tabungan itu mempengaruhi cara kita menabung? Karena kalau misalnya ada orang beli kan, pengalaman pribadi. Kak duitnya TF ya. Iya. Kayaknya yang TF itu ada nyangkutnya. Nyangkutnya. Kalau dikasih cash langsung Habis, langsung dipakai ke yang lain. Iya. Beli sayur nggak? Bu? Iya, betul. Kalau ada lewat tukang sayur, bang sayur. Iya, betul. Yang lain? Kenapa? Semudah apa diakses sih, semudah itu juga dipakai. Kenapa tujuan tabungan mempengaruhi kita menabung? Itu kan? Karena ada keinginan yang mau dicapai. Karena ada keinginan yang mau dicapai. Misalnya nih, kita kasih contoh aja ya. Hari ini kita mau ikut pelatihan minggu depan. Misalnya pelatihannya itu berbayar. Nah, kita nyicil dulu kan tabung untuk jangka pendek kita. Nah, ketika hari itu sampai, kita bakalan ambil tabungan kita untuk ikut pelatihan itu. Kayak gitu ya. Oke, semuanya sepakat ya? Oke. Nah, kalau misalnya fitur rekening, kira-kira untuk jangka pendek itu apa tadi yang dari Kak Bila? Tadi kan ada kan pembahasannya fitur rekening. Kalau misalnya untuk jangka pendek, kira-kira kita bakalan ngambil yang mana? Kalau jangka pendek kan yang akan segera kita dapatkan. Nah, kira-kira fitur apa yang kita butuhkan? Informasi. Ya, fiturnya apa dia mudah diakses atau gimana? Mudah diakses. Selain itu, Yang nggak ada Cashback-nya. yang ada cashbacknya, yang bisa kita ambil dalam waktu cepet ya, karena kan kita perlunya dalam jangka cepet. Oke, itu udah ya teman-teman ya. Nah, tapi ketika kita masih mau memilih tadi produk-produk tabungan ataupun tabungan-tabungan yang akan mau kita ambil, kita tentunya butuh pertimbangan kan. Kita kan nggak bisa langsung milih, oh saya mau ngambil perbankan yang ini. Kita harus lihat dulu sebenarnya aku tuh butuhnya apa. Misalnya Putri butuhnya dalam jangka waktu yang lama, berarti Putri harus cari tabungan yang memberikan fitur-fitur yang menguntungkan untuk jangka waktu yang panjang. Oke, sip. Nah, sekarang kita bakalan bagi 3 kelompok. Berarti dimulai hitung dari Kak Icut. 1, 2. Halo Kak Lilis. Kalau Putri bilang halo, jawabannya Kak ya. Oke, halo Kak Lilis. Hai. Ada ini nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. 2. Nah, kan udah fokus. Ulang deh, kita ulang dari Kak Icut. 1, 2, 3. Nah, yang angka 1 cari angka 1, yang angka 2 cari angka 2, yang angka 3 cari angka 3. Hari ini sama ketua kelas. Aduh, iya sama ketua kelas ya hari ini ya.
sini, 2 di sini. Ini nomor berapa? 1. Ini 1. 1, 2, 3. Udah kamu. Aku tuh satu. Ini Allah saya aduh dari tadi salah. Kayaknya butuh refreshing lagi. Butuh refreshing lagi kan? Nah, jadi teman-teman udah semuanya. Berarti ada 3 kelompok. Nah, sekarang Kak Bila akan bagi Satu. Udah? Nah, sekarang Kak Bila akan bagiin teman-teman brosur ya. Nah, teman-teman akan memperhatikan brosur yang akan dikasih sama Kak Bila. Udah? Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kita itu kan tabungan kemarin kita ada belajar kan, ada 3 kan, ada tabungan yang reguler atau buku tabungan, terus ada juga yang rekening usaha kemarin, ya kan? Nah, sekarang kita tuh juga ada yang namanya rekening deposito. Nah, kalau misalnya rekening tabungan itu rekening yang udah biasanya kita pakai, dan rekening itu di apa tadi sama Kak Bila di bawah OJK juga kan. Nah, kalau misalnya kita tarik rekening itu tuh kan juga ada pemberitahuannya kan melalui aplikasi-aplikasi. Nah, kalau misalnya rekening usaha itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk kegiatan usaha aja kan. Nah, deposito itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tugasnya teman-teman sekarang adalah yang pertama itu teman-teman perhatiin dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan yang teman-teman harus nentuin apa rekening dari yang brosur teman-teman miliki. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, rekening boleh teman-teman perhatikan pertanyaan ini dan teman-teman bakalan jawab di sini. Masing-masing Kak Bila tolong bagiin metaplan ya. Nah, nanti teman-teman bakalan jawaban misalnya, bisakah semua orang membuka akun ini? Kalau jawabannya bisa, buat bisa gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Kita waktunya 5 menit untuk ngerjainnya ya. Oke? Ada 2, 4, 7 pertanyaan. Nah, pertanyaannya nampak semuanya? Nampak jelas? Putri bacain sekilas dulu ya. Yang pertama, bisakah semua orang membuka akun ini? Yang kedua, apakah ada setoran minimum untuk membuka rekening atau kapan saja Anda ingin menyetor uang? Yang ketiga, bisakah Anda melakukan penarikan uang kapan saja? Yang keempat, berapa tingkat suku bunganya? Yang kelima, bisakah teman-teman meminjam uang jika teman-teman punya rekening tabungan? Nah, yang keenam, apakah bisa melakukan pembayaran kapan aja? Dan yang terakhir, apakah harus membayar biaya jika melanggar peraturan ini? Jika iya, berapa? Jawabannya disesuaikan sama brosurnya dan pengetahuan teman-teman sendiri, oke? Ya.
Kak, maksud pertanyaan dua terakhir nomor 2, 3, 4, 5, 6 pembayaran kapan saja kita melakukan pembayaran melalui transaksi atau pembayaran Indonesia. Menurut teman-teman, kapan teman-teman bisa lakuin sesuatu? Kan kalau misalnya deposito, kira-kira di deposito di perusahaan itu kita bisa melakukan waktu pembayaran deposito kan enggak kan deposito itu nggak dikembaliin ya kita menitipkan uang itu lah tapi kira tadi beda sama paham jadi kayak ada janji sama makasih bisa ya sekarang kapan uang itu jadi kalau tak lupa itu tak ada penjualan ini mungkin ambil kayak foto lain. Waktunya 3 menit lagi atau 2 menit lagi? Lama, nanti ada berarti saja tidak ditunjukkan bulannya. Kalau bisa dalam 1 bulan, kan kita stop lagi. Itu nggak bisa diperbankan, dia cuma harus bulan. Ya, enggak. Sama, ada di sini. Apa saja ini ada mereka berarti kalau ada sampai ya berarti harus Sudah? Ada yang udah siap? yang kapan saja itu kan berarti Kelompok yang lain sudah siap? oh iya ya ini gejala ini ada gram mesin Anda harus
membayar biaya jika melanggar. Oh ya. Ya, ada bayar. Harus ya, apakah Anda harus membayar? Iya, harus membayar. Melanggar waktu perjalanan. Sudah siap semuanya? Bagaimana Ibu Kopra? Udah? Kelompok satu atau tiga? Satu. Udah siap? Oke, tepuk tangan untuk kita semua lu. Nah, kurang. Tadi perjanjiannya sama Kak bilang apa? Mantapnya mana ketinggalan? Kita ulang ya. Oke. Tepuk tangan ya. Mantap. Luar biasa. Nah, sekarang teman-teman kan tadi udah jawab nih, udah diskusi sama teman-teman kelompoknya. Sekarang kita minta perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok 2 dulu ya, yang pertama siap tadi. Sebelum itu kita kasih semangat kelompok 2-nya. Bisa. Boleh? Untuk maju ke depan dulu. Oke, bentar ya Kak. Kita kasih semangatnya dulu. Bisa. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Kebetulan kami dapat tugasnya itu yang tentang mobile banking, banking kan. Dari pertanyaan yang pertama ini tadi, bisakah semua orang membuka akun ini? Tentunya tidak kan. Karena kan banking ini pasti punya password dan punya PIN. Hanya yang punya sendiri yang boleh membukanya. Kemudian yang kedua ini, apakah ada setoran minimum untuk membuka rekening atau kapan saja Anda ingin menyetor? Karena kami mobile banking, kami otomatis tidak harus ada setoran, karena kan kalau udah ada tabungan otomatis kita sudah punya aplikasi m-bankingnya seperti itu kan. Nah, untuk yang ketiga, bisakah Anda melakukan penarikan uang kapan saja? Bisa, selama di tempat itu misalnya ada ATM-nya atau otomatis ada saldonya dong. Kalau nggak ada saldonya kita sudah nggak bisa narik. Intinya kalau pakai m-banking, kalau kita mau bayar juga boleh. Kalau kita ini kan tadi, bisakah Anda melakukan penarikan uang kapan saja? Tentunya bisa. Selama di tempat tersebut ada ATM-nya gitu. Nah, tingkat suku bunganya ini tadi kami antara 1 sampai 0,2 sampai 1,5%. Tingkat suku bunganya itu ya. Nah, bisakah Anda meminjam uang jika Anda punya rekening tabungan? Kalau di bank rata-rata kalau nggak banyak tabungan kita bisa minjem uang gitu kan, baik itu dari mau kurkah atau kita pinjam uang ini bisa. Nah, ujian selanjutnya, bisakah Anda meminjam uang jika Anda punya rekening tabungan? Otomatis bisa. Nah, untuk Anda bisa melakukan pembayaran kapan saja. Kalau udah m-banking otomatis bisa, selama ada jaringan dimanapun kita bisa bayar seperti itu kan, mau itu siang malam maupun itu pagi seperti itu. Nah, apakah Anda harus membayar biaya jika melanggar peraturan ini? Tidak. Biasanya kalau m-banking itu kita kan nggak ada melanggar apa-apa. Kalau kita lupa PIN atau password kan kita nggak harus denda seperti itu kan. Paling nanti kalau kita lupa pasti pergi ke tendernya aja. Kita nggak ada denda khusus kalau untuk m-banking seperti itu kan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk kakak jawabannya ditempelin di sini. Untuk kelompok lain juga nanti ketika presentasinya, misalkan semua lembar ini ambil ya. Ininya pakai Kolom 1. iya. Untuk pembayarannya Apa? Berarti di 2 ya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kita bakal dengar dari kelompok 1.
dipersilakan. Dipersilakan. Iya. Kita kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Bisa. Bisakah semua orang membuka akun ini? Bisa, selama ada ID ya, karena persyaratannya cuma Akunnya apa? oh ya, deposito di bank ya. Bisakah semua orang buka akun ini? Bisa, karena persyaratan untuk memulai deposito itu cuma identitas diri. Jadi selama ada KTP boleh buka akun. Apakah ada setoran minimum untuk membuka rekening atau kapan saja Anda ingin menyetor? Ada setoran awal minimal 1 juta. Kapan saja ingin menyetor, bisa kapan saja, tapi dia ada bunga tertentu tiap bulannya. Jadi mungkin kalau misal tidak yang kapan saja berarti tiap hari ya, mungkin kalau hari ini udah kita setor untuk yang katakanlah 3 bulan, besok kita setor, itu tim kami kurang pasti apakah bisa masuk ke dalam program 3 bulan itu atau dia harus dimulai program lain lagi. Bisakah Anda melakukan penarikan uang kapan saja? Tidak bisa ya, karena yang namanya deposito itu dia ada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati dari awal. Tingkat suku bunga berbeda tiap bulan dan tahunnya, jadi tidak bisa kita pastikan. Tapi dimulai dari bulan pertama berapa? Bulan pertama bunganya yang didapatkan 5,25%. Kalau pengambilan 3 bulan 7,25%, kalau 6 bulan 8%, kalau 12 bulan 8,25%. Jadi makin lama bunganya makin banyak. Jadi makin lama deposito itu makin menguntungkan. Jadi salah satu solusi selamat dari inflasi lah ya. Bisakah Anda meminjam uang jika Anda punya rekening tabungan? Tidak, karena sekali lagi deposito bukan untuk ditarik kapan saja dan dia memang khusus spesialisasinya simpan untuk diperbanyak dari pihak bank. Anda bisa melakukan pembayaran kapan saja. Kalau maksud pembayarannya itu setoran kita mulai depositonya, iya bisa kapan saja. Cuma ya seperti tadi saya sebutkan, kalau kapan sajanya itu nggak pasti apakah bisa tiap hari, karena kalau hari pertama itu sudah disebutkan untuk berapa jangka waktunya, besoknya mungkin harus mulai program baru. Selanjutnya, apakah Anda harus membayar biaya jika melanggar peraturan ini? Jika ya, berapa? Iya, harus jika melanggar dari jangka waktu yang sudah dijanjikan, maka ada denda yang harus dibayarkan. Tapi itu mungkin berbeda jumlahnya dari tiap bank ya. Di kasus yang kami terima ini tidak disebutkan berapa. Ya, terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Nah, berarti tadi kelompok 1 tentang deposito ya. Deposito. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Nah, yang terakhir dari kelompok 3 dipersilakan. Bismillah, ketua kelas. Ibu ketua kelas gue. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih bisa-bisanya. Bisa. Kami dari Gbank transaksi dan bisnis Anda semakin optimal. Jadi untuk yang pertama, ini agak tertutup ya. Bisakah semua orang membuka akun ini? Jawabannya adalah tidak semua orang, karena memang bank ini kan khususnya untuk yang bisnis. Yang kedua, apakah ada setoran minimum untuk membuka rekening? Jawabannya ada, karena di sini persyaratan dan ketentuan minimumnya adalah 1 juta untuk setoran awal minimal. Selanjutnya, bisakah Anda melakukan penarikan uang kapan saja? Jawabannya bisa, karena di bank ini juga ada e-banking, dan juga banyak di e-bankingnya juga banyak itu transaksi online, jadi sudah pasti bisa. Selanjutnya untuk tingkat suku bunganya itu ada 0,5% sampai 1,75%.
kelompok satuan. pinjaman uang, jawabannya pasti bisa ya untuk meminjam uang, apalagi ini kan banknya untuk bisnis. Selanjutnya untuk melakukan pembayaran kapan saja tentunya bisa. Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya agak rancu, apakah Anda membayar jika melanggar, apakah kena biaya? Kalau misalnya dari ini tidak ada informasinya, tapi biasa kan kalau misalnya kita pinjam di bank, apalagi untuk bisnis, kalau misalnya telat atau apa pasti ada kenaikan bunga atau apa kayak gitu. Jadi pasti ada sanksi. Sekian. Oke, terima kasih Pak Wakil. Nah, tadi teman-teman udah lihat semua kan yang dipresentasiin oleh teman-teman semuanya. Ternyata hasilnya luar biasa ya, udah pada pinter-pinter ya. Jadi, nah menurut teman-teman nih dari yang penjelasan tadi, ketiga produk ini apakah sama atau berbeda? Berbeda. Nah iya benar ya, kita bisa lihat misalnya dari setor minimumnya, ada yang setornya 1 juta, ada yang tidak ada, dan ada juga yang 1 juta juga ya minimumnya. Dan ternyata teman-teman ketiga produk ini tuh berbeda. Kenapa? Karena setiap produknya itu memiliki keunggulan dan juga kelemahannya masing-masing. Nah, akan tetapi ketika kita mau memilih produk mana yang akan kita pilih, itu juga kita harus menyesuaikan tujuan mana yang mau kita pilih. Kalau misalnya kita mau menabung dalam jangka waktu lama, berarti kita milihnya deposito, karena deposito itu semakin jauh jangkanya semakin besar juga ininya, dan banyak juga fitur-fitur dari yang lainnya. Oke. Nah, selain tadi kan kita udah lihat nih dari ketiga yang teman-teman pilih ini. Nah, sekarang menurut teman-teman sendiri, apa aja karakteristik non finansial ketika kita mau menabung? Apa saja kriteria non finansial yang penting ketika kita mau memilih produk tabungan? Pelayanan, fleksibel. Untuk kita memilih produk tabungan, boleh dari Kak Icuk mulai? Nah, ini yang pertama. Biar nggak berebutan sama yang lain ya. Oke, lanjutin aja. Kak Putri, Kak Puput nunggu apa? Kak Puput lagi banyak pikiran nih kayaknya nih. Dari tadi nggak fokus. Kenapa hari ini? Nanti kita cerita ya. Aduh jalan. Calon yang dapilnya. Kayaknya kami terakhir nggak kayak tulis ini. Nggak pengen Aduh, di sana mulai di sini. Ada apa? Ada yang boleh dilanjutin. Ada apa sebenarnya? Emang ketua kayak gitu. Kan ketua harus nunggu dulu di belakang. Non finansial. Iya. Untuk memilih produk tabungan. Kayaknya harus pindah tempat duduk nanti ya. Oke. Relasi, oke. Jangka waktu. Terima kasih. Lanjut. Ada ini seperti ini.
sesuai masyarakat ini. Kayaknya nih mau bilang sudah ditulis semua. Pasti ada itu. Pasti ada. Ada semua nggak Kak? Hah? Ada semua. Karena semua ada. Atau sama dengan yang di atas. Tulis aja kayak apa? Dari mana Kak? Sudah semua. Sudah. Ya udah itu aja. Oke, udah tepuk tangan untuk semuanya. Masya Allah. Nah, tadi teman-teman udah sebutin ya, ada kriteria non finansial untuk memilih produk tabungan. Ada fleksibel, lokasi, pelayanan, relasi, kenyamanan, reputasi. Nah, reputasi ini bisa jadi dari manajemennya ya, manajemennya gimana. Terus juga aman, fitur atau produk bank mendukung. Dan yang tentunya yang udah tertulis di atas semuanya. Nah, selain ini teman-teman ada juga misalnya dari pelayanan tadi kan. Jadi bagaimana CS-nya itu melayani ketika kita mau mengambil produk tabungannya. Dan ada juga tergantung dengan jaringannya sebenarnya satu lagi. Kenapa tidak ditulis? Jaringannya. Nah, jadi kemudahan akses itu juga sangat diperlukan ya. Misalnya ketika kita mengambil produk tabungan itu, oh ternyata dia sulit, berarti akan mengurangi tingkat kita untuk mengambil produk itu, iya kan? Oke, nah teman-teman udah sampai sini ada ini, udah mulai paham? Ada? Oke, kita lanjut. Masih semangat? Semangat. Coba dulu kita mulai semangat kita dulu. Ayo teman-teman. Semangat. Oke, kita akan bermain peran, dan selain bermain peran, kita akan bagi dulu menjadi 3 orang masing-masing. Tapi karena ini sudah ada, kita mau ngubah nih biar kita tuh sama-sama saling komunikasi yang lainnya juga. Mulai dari 1, 2, 3, 2, 3. Oke, silakan yang 1 cari temennya 1, yang 2 cari temennya 2, yang 3 cari temen 3. Atau mau ganti tempat duduk juga boleh biar nggak di sini aja. Tiga setengah. Sini aja nggak ada. Di sini. Ini berapa? Barunya 1, 2, 3. Berarti posisinya tetap sama ya. Oke. Dari tadi saya terbawa ke sini karena pengen seger. Oh, jadi kakek aminin. Jadi kayak Ica ini ninggalin. Kalau yang ini kepingin, kalau yang itu kebutuhan. Oke, jadi teman-teman nanti bakalan dibagiin studi kasus sama Kak Nabila. Teman-teman akan perhatiin dulu studi kasusnya itu seperti apa. Akan dibacakan masing-masing. Ya?
instruksinya adalah teman-teman akan bermain peran sesuai dengan studi kasus yang teman-teman dapat, dan juga waktunya itu 5 menit dulu untuk diskusi, dan teman-teman akan memutuskan sebenarnya dari studi kasus ini jenis akun apa yang cocok dipakai. Terus teman-teman akan buat permainan perannya dan kira-kira solusinya seperti apa untuk ketiga studi kasus yang teman-teman dapat. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, waktunya 5 menit ya teman-teman.
udah siap? Udah? Kelompok 3 udah siap? Ya, oke. Oke buat teman-teman. Jadi sekarang kita akan melihat penampilan dari ketiga kelompok. Oke, kenapa? Oke, mau dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 2 dulu. Semangatnya luar biasa ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Oke, kelompok 2. Kita mulai nih. Udah siap? 3, 2, 1, action. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada yang dapat saya bantu? Saya dari sini ada usaha. Oh ya, jadi gini Bu, saya dari sini itu ada buka usaha. Nah, kebetulan usaha kami sedang meningkat dan banyak pendapatan. Jadi kami berpikir untuk untuk bank ya, untuk anak-anak kami juga yang masih kecil, jadi bisa untuk pendidikannya gitu. Kebetulan juga kami ada tertarik untuk investasi atau menyimpan beberapa persen dari gaji kami untuk kebutuhan biaya pendidikan anak ke depan. Kira-kira bank apa ya Bu yang cocok? Maksudnya kayak layanan apa dari kalian yang cocok untuk bisa mengatasi keresahan kamu? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkunjung ke bank kami. Yang ingin saya sampaikan, sebelumnya saya bertanya dulu, boleh ya Bapak Ibu, kalau boleh tahu usaha bapaknya apa ya? Kalau usaha saya rumput laut. Kalau ibunya usahanya apa ya? Kebetulan saya berdagang ikan untuk saya. Oh gitu. Berarti suami istri mendapat penghasilan ya? Iya. Oke, berarti ini penghasilannya kira-kira datang rata-rata lah berarti ya? Iya. Berarti intinya datang ke sini untuk nabung jangka panjang gitu ya? Oke, baik, sebelumnya Bapak Ibu, ini saya ingin menjelaskan kalau untuk jangka panjang seperti Bapak Ibu ini kan memiliki penghasilan yang besar nih ya, karena suami istri berpenghasilan. Nah, kalau untuk pendidikan anak itu lebih bagus mengambil tabungan deposito. Karena ini kan kalau untuk depositonya ini Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan bunga lebih, semakin panjang Bapak Ibu menabung, otomatis dia semakin memudahkan Bapak Ibu nanti ke depannya. Apalagi ini untuk pendidikan anak sekolah seperti itu. Mungkin bisa saya jelaskan nanti untuk deposito 1 bulan Bapak Ibu dapat bunga tuh sekitar 5,25%. Nah, kalau nanti 3 bulan ke depannya Bapak bisa keuntungannya sekitar 2 sampai 7,25%. Nanti kalau 6 bulan ke depannya dapat bunga 8%. Nah, untuk 12 bulan atau setahun nanti Bapak dan Ibu bisa dapat bunga 8 sampai 8,25%. Itu semakin lama Bapak Ibu menabung, otomatis persennya juga semakin bagus seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Apakah tertarik untuk tabungan depositonya? Sepertinya bisa kami coba. Sebenarnya kami agak tertarik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Nanti kita buatkan tabungan depositonya ya. Semoga Bapak Ibu senang atas pelayanan kami. Terima kasih. Sama. Tepuk tangan dulu biar kelompok. Oke, silakan dulu. Masya Allah, cocok banget jadi yang ini ya. Jadi yang untuk tuh tingkat promosinya luar biasa juga. Ada penjelasan pelayanannya nomor 1, mantep ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Mantap. Mantapnya ketinggalan. Mantap. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita akan menyaksikan dari kelompok 1. Pura-pura tidur, bangun Bu, bangun. Oke. Full action juga.
Nggak apa-apa, oke. Ini perannya di sini Kami Ibu Syarifah sebagai Bu Eli, Ya, masih jadi Bu Eli. Masih jadi Bu Eli. Amira sebagai karyawan Bu Eli, petani harian. Saya sebagai petugas bank. Action. Ibu. Kami udah capek kerja Bu, tapi kenapa gajinya Bu dibayar-bayar? Oh maaf ya, jadi yang ibu hitung itu banyak. Alhamdulillah karyawannya ibu pun rame, jadi harap maklum. Ibu kenapa nggak tanya aja sama orang bank gimana caranya biar bisa bayar gaji kami lebih cepat? Kan kami nggak rugi juga Bu. Jadi sekarang kita sama-sama ke bank yuk. Ayo. Iya, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi saya punya usaha. Jadi saya kepengen buka akun di bank supaya saya bisa membayar gaji karyawan dengan mudah dan tepat waktu. Oh, pilihan yang tepat Ibu datang menjumpai saya hari ini. Jadi kami di Bank X menyediakan produk tabungan yang namanya tabungan usaha selalu untung. Jadi di tabungan ini di produk tabungan ini pengusaha bisa melakukan semua aktivitas keuangan di jam operasional kerja. Jadi karena tidak bisa menarik secara pribadi, semua bisa terpantau selama jam kerja. Ibu bisa pantau sendiri. Dan ini sangat menguntungkan untuk dilakukan pembayaran atau penagihan utang dari antara bisnis ke bisnis. Kalau memang dan terkadang juga ada produk menguntungkan seperti produk membayar bisnis pengiriman dan jasa lainnya. Gimana Ibu? Tertarik mau mencoba produk ini atau ada pertanyaan lebih lanjut? Boleh? Boleh. Berarti saya buka rekening tabungannya atas nama Ibu Eli ya. Iya. Terima kasih Ibu sudah setia, sudah menjumpai kami. Semoga sukses usahanya. Amin. Terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa ya. Tadi produk tabungannya selalu ada, selalu untung ya. Masya Allah. Dalam hatinya selalu buntu. Dalam hatinya selalu untung, bahaya juga ya Bu. Makanya jadi Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1B. Emang mantapnya selalu dilupain. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang terakhir dari kelompok 3 untuk penampilannya silahkan. Pada suatu hari, Iwan berada di sebuah kafe. ini mau bayar Pak. Ini ya, bayarnya pakai uang cash ya Pak. Kok masih pakai cash zaman sekarang? Ya ampun, dunia udah canggih loh, Cut. Iya loh Kak, aku emang suka simpen uang cash di dompet. Ya ampun, Cut, itu bahaya. Belum lagi kita begal, apalagi kita cewek loh, apalagi pulang malam, itu bahaya banget loh, Cut. Lebih baik kamu pakai cash atau apa deh gitu ya. Iya aku nggak punya loh Kak, aku tuh selama ini simpannya di Pegadaian. Ih, Cut, jangan gitu. Yuk, aku ajarin deh. Kamu sekarang buka tabungannya itu di perbankan, terus kamu minta backing dan kamu daftar semua akun. Jadi kamu nggak perlu ribet-ribet atau bawa cash. Selama ini aku tuh memang mau buka loh Kak, cuman aku tuh males banget antri-antri ke bank. Aduh, tinggal download aplikasinya, terus kamu isi, tunggu mereka approve dan verifikasi, terus kamu video call udah selesai, nah kamu tinggal ke banknya. Oh iya bisa ya Kak? Bisa, tinggal upload ke satpamnya. Kamu mau cetak buku, nanti mereka akan arahkan kamu ke tellernya. Oh iya boleh deh Kak, aku mau buka akun sekarang ya. Iya, Bisa ya? Bisa, tapi Oke. kamu setelah itu harus ke bank karena dikirim dulu kode OTP baru bisa kamu gunakan. Oh gimana sih Kak cara bukanya? Kamu download dulu di Play Store kamu. Oke. Oke. Isi data diri ya Iya, Kak ya? Isi ya. Oh iya akunnya udah jadi nih Kak. Udah jadi. Oke. Nah, Sekarang- ini mereka video call nih, kamu harus tahu dulu. Oh iya iya Sesuai iya. dengan KTP kamu. Oh iya oke. Berarti kalau udah kayak gini udah jadi ya Kak? Udah jadi, tinggal
tinggal kamu besoknya ke bank tapi laporkan dulu saat ini. Jadi kamu nggak perlu antri. Oh iya, boleh temenin aku nggak? Boleh dong. Ayo deh. Selamat datang Bu. Ada yang bisa saya bantu? Kak, ini aku udah buka akun online. Katanya mau buat ATM-nya sama cetak bukunya. Bisa ya Kak? Oh di sini bisa sih Kak. Emang mau buatnya gimana? Bukanya gimana sih? Kami udah download online Kak. Jadi akunnya udah bisa ya? Udah aktif ya? Udah sih. Oh iya, Ibu ini ATM-nya mau start berapa? Oh, setor 1 juta. Oh bisa. Oke. Mana ATM? Oke Bu, ini kita kasih buku tabungannya ya. Oh iya. Makasih ya. Berarti akunnya udah aktif ya Bu? Udah, silakan dicek lagi ya Bu. Iya, makasih ya Bu. Wah, jadi gampang ya bayar semuanya. Iya. Oh iya, terima kasih Bu, datang kembali. Iya, terima kasih. Masya Allah, tangan semuanya luar biasa ya. Kayaknya kita baru training. Training ya, iya kayaknya Bu ya. Sebenarnya pengen ini aja menjelaskan dulu gitu ya. Yang lupa tahu nggak apa? Kafenya udah dibayar belum? Oh iya, kan tadi pakai uang ya. Oh iya kan, tadi kan pakai GoCash dulu nggak jadi gara-gara ada instruksi mau pakai kris ya. Masya Allah, luar biasa ya penampilan hari ini ya. Nah dari yang teman-teman lihat tadi, apakah produk tabungannya itu tadi ada apa aja? Ada yang deposito, ada yang jam pribadi, iya bertabungan, ya, terus usaha. Oke. Nah dari yang teman-teman lihat tadi juga, kenapa teman-teman memilih produk itu? Sesuai dengan kebutuhannya. Nah kira-kira gimana sih cara kita meyakinkan keluarga kita? Misal tadi yang kayak misalnya tuh mau untuk usahanya, dia kan berarti ada ini kan, dia mau buka aja. Tadi anaknya kan juga ngajak mamanya. Nah gimana cara kita meyakinkan? Oh karyawannya. Telat bayar gaji. Nah gimana kalau untuk keluarga kita sendiri nih? Gimana cara kita meyakinkan anak kita, suami kita, orang tua kita? Gimana? Kasih tahu info terlengkap mengenai fitur-fitur yang Informasinya dulu kita kasih tahu, oh ini keunggulannya apa gitu ya. Oke, ada lagi? Keuntungannya. Nah ini tuh kemudahan yang didapat kalau menggunakan akun ini. Nah yang paling penting tujuannya. Jadi kalau misalnya kita buka akun ini, Pak Bu, akun ini kita buka dengan tujuan misalnya kita mau menabung dari jangka waktu panjang. Jadi dengan sini berarti keunggulannya ini kita sebutkan seperti itu, oke? Oke. Nah, tapi teman-teman selain untuk tujuan tadi, tapi kita juga harus ngelihat nih sebenarnya strategi apa yang akan kita pakai ketika kita mau memilih produk tabungan tersebut. Kalau misalnya kita mau pakai produk tabungan yang sesuai sama tujuan kita kan juga harus melihat dulu nih apa aja sih kelemahannya dari situ, apa aja keunggulannya. Dengan kayak gitu berarti kita bisa memprediksikan juga, oh ternyata ketika kita mau membeli produk ini atau kita jadi lebih aman tadi kan, karena yang pertama tadi yang kayak teman-teman sebutin kenyamanan, terus juga kemudahan, terus apa lagi? Pelayanannya, semuanya harus kita lihat dari berbagai sudut pandangnya. Oke. Nah sekarang kita akan refleksi, teman-teman sama-sama memikirkan terhadap diri teman-teman sendiri. Putri akan bacakan, teman-teman coba renungkan sama-sama ya. Nah, yang pertama, kira-kira berapa penghasilan teman-teman untuk saat ini? Coba refleksi dulu sama-sama berapa kira-kira penghasilan teman-teman? Putri. Berapa? Mau minta uangnya. Jawabnya pakai bahasa kamu aja.
kalkulasi dulu, ternyata oh pendapatan saya sekian-sekian. Nah, selanjutnya kira-kira untuk apa tujuan teman-teman menabung saat ini? Udah? Apa kadang mau balik kampung, kadang mau nikah, kadang mau beli apartemen, beli rumah? Amin. Nah, kira-kira yang selanjutnya itu berapa lama sih teman-teman mau menyimpan atau mengikat dari uang teman-teman sendiri? Ditabungnya itu berapa lama? Nah, teman-teman siap nggak untuk mengambil resiko ketika teman-teman memilih tabungan tersebut? Atau teman-teman siap atau enggak terhadap resiko-resiko yang akan teman-teman hadapi? Dengan tabungannya tadi berapa? Tujuannya apa? Siap nggak menghadapi itu? Tapi teman-teman juga harus ingat bahwasanya kita itu harus menghindari investasi yang beresiko tinggi. Kecuali teman-teman udah paham nih cara kerjanya gimana, cara mainnya gimana. Misalnya teman-teman mau berinvestasi di saham, teman-teman udah paham belum resikonya di situ gimana? Teman-teman udah ngerti belum cara kerja sahamnya itu gimana? Misalnya contoh, tapi yang lainnya juga bisa. Nah, hati-hati dengan iklan-iklan yang menampilkan atau menunjukkan terkait dengan produk tabungan. Karena teman-teman, tidak ada sebenarnya yang memberikan keuntungan yang cukup tinggi seperti apa yang ditampilkan di iklan itu. Karena setiap tabungan itu tentu punya resiko yang harus kita hadapi dan juga dalam jangka pendek. Nggak ada yang berikan, kan ada tuh iklan-iklan, oh bu ayo nabung sini, oh ini dengan sekian-sekian hasilnya sekian-sekian. Hati-hati ya. Oke, semuanya udah refleksi nih? Udah pada refleksi? Jawabannya udah ada semuanya? Udah, boleh dong minta pendapatnya 2 orang aja. Coba ceritakan. Siapa yang mau? Putri mau? Kak Putri? Aduh, iya nampak dari mukanya nih. Aduh, aku mau bercerita nih, gitu ya. Aku mau menyampaikan gitu ya. Boleh dari Kak Lilis, boleh Kak? Ini yang dari investasi dulu ya. Ya, boleh. Sama pribadi nih. Karena bodong pernah investasi bodong hingga mau habis beberapa bulan pernah. Terus dari kayak ternak sapi, investasi hewan juga bukan mati tapi 15 ekor hilang. Mau ngajuin laporan pun orangnya udah nggak ada, gitu kan. Lumayan juga sih, itu 130 saya kan. Terus kalau dari yang lain, kalau misalnya kayak tabungan yang untuk kayak rumah, beli tanah, itu lebih ke apa ya? Itu lebih enggak nabung di bank sih, lebih kayak nyimpan emas, entar misalnya oh ini udah sampai 10 mayang, kalau orang asing pakai mayang kan. Jadi itu lebih kayak sawah siapa yang dijual nih, kak DP dulu nih 10 mayang, sisanya nanti akhir tahun gitu. Tapi kalau yang kayak yang lain-lain sih ya, kalau yang kecil-kecil ya biasa lah. Kalau pemberapa biasa kecil-kecil di mobil ya, kalau cuma ditipu 1-2 juta ya mungkin bagiku udah bukan lagi tikuan ya. Ya itu resiko kalau misalnya bermain di investasi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Lilis. Luar biasa. Sangat luar biasa ya Kak Lilis, perjalanannya sampai ada di titik ini itu sangat panjang. Kak Lilis. Berarti warnanya syukur ya. Berarti harus kembali ke yang kemarin. Berarti harus istiqomah lagi dalam menabung untuk kedepannya. Iya kan? Tapi menghadapi resiko-resiko tadi tuh apa yang kakak lakukan? Gimana perasaannya? Mungkin mau ya nggak pingsan aja mati loh. Ada yang sedih di depan. Cuman kan karena mikir ya udahlah, mungkin ini cara aku dapatkan uang lebih banyak ya. Tuhan mungkin marah ke aku karena dosa-dosa apa mungkin. Ya kayak gitu aja untuk menguatkan diri lain nggak ada. Bercerita ke orang nggak boleh tahu juga. Tapi kalau keluarga jelas tahu kayak gitu. Pernah kabur juga. Kabur kamu. Iya kan maksudnya Dari situ saking
saking stresnya aku kabur ke Bali kayak gitu. Setelah setahun baru balik lagi. Karena saking kita, aku nggak mau ketemu orang kayak gitu. Keren kamunya. Tapi kamu nanya. Nggak mungkin jauh ya ke Bali ya. Jangan gimana ya. Kamu nanya, aku suka di ATM aja nggak ada. Selain itu seribu nggak ada. Kalau saya kabur mungkin cari kolom di pasar mana ya bisa saya tuju. Dan itu tiket nggak ada uang, memang cuma 600.000 di kantong dan aku kabur. Maksudnya udah aku nggak mau ketemu, maksudnya kalau ketemu dia pasti tanya kamu kenapa bla 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 sekian kan. Akhirnya aku kabur, dan kabur itu aku minta tiket sama temanku yang cowok, beliin aku tiket dong kembali. Dia aja shock, ah ngapain, pokoknya aku beliin aja ntar aku balikin. Aku kerja di sana loh. Pas udah stres itu sampai sana sewa kos, minta main ke kosku, bayarnya nanti dia. Bayarnya dia sampai segitunya sih sebenarnya, kan saking stres loh. Berarti ke depan harus cari yang Ada jaminnya. ada yang jamin. Iya benar ya, ada yang jamin ya. Pelajarannya harus dari Jamin. yang menjamin. Jangan-jangan dia pula saya jamin ya. Tapi Masya Allah ya kak, berarti perjalanan yang kakak hadapi itu pasti segala sesuatu tuh ada hikmahnya kan. Dan pasti sampai hari Masih ini ada nyawa aja, masih bersyukur ya, alhamdulillah banget. Tapi bonusnya kakak juga bisa jalan-jalan ke Bali kan? Iya. Karena nggak stres kali. Kalau sekarang kawan mana yang beli tiket Bali? Iya. Kesabang aja masih sulit ya untuk mengeluarkan ya, apalagi ke Bali ya, Masya Allah. Kita kan kita nggak bisa ngejudge orang seperti apa ya. Iya benar. Yang aku mau kasih saran ke kalian ini yang maksudnya yang masih sangat muda-muda, pilih orang itu penting, memilih. Tapi kalian berhak berteman dengan siapa aja. Tapi untuk memilih itu penting menurut saya. Nggak semua orang bisa kita jadi pilihan dari kawan, enggak. Karena saat kalian ada duit bisa buka meja, bisa buka room, semua ada teman. Tapi kalau nggak ada uang, mati kalian. Di situ ya udah, nggak kenal. Aku udah ngerasain sendiri. Tapi tipu sapi itu karena percaya sama orang. Ya kan kita satu kampung kayak gitu kan. Ya udah beli yang siapa yang pelihara ya udah kayak gitu dia kalau Orang jaga. enggak saya solo. Apa tadi quotes-nya Kak Lilis? Berteman boleh dengan siapa saja. Iya boleh, boleh memilih. Tapi harus memilih sama yang bagus. Ya, bahkan saya yang bantu saya bukan orang muslim. Tapi yang harus kalian pikir. Berteman boleh dengan siapa saja, Tapi memilih harus. tapi memilih harus. Jadi siapa yang bisa Tanggal berapa hari ini? dua-dua. Berarti kalau kita hanya dipilih, berarti beruntung. Anda beruntung. Nah bener ya, kita berteman boleh dengan siapa aja, tapi kita juga memilih itu harus ya, seperti Isa kali tadi. Tapi beliau berani mengambil resiko dan beliau juga sanggup menghadapinya pelan-pelan, walaupun dalam perjalanan itu banyak sakitnya, banyak nangisnya, banyak sedihnya, tapi beliau mampu, alhamdulillah Allah izinin untuk menjalani amanah yang udah Masya Allah kali coachnya ya. Oleh boleh satu orang lagi selain Kak Gelis? Ini dari sisi Iya dah kamu gak bisa juga saling tag aja kita. Boleh satu lagi Kak Putri? Nggak mau? Iya boleh. Boleh sharingnya? Boleh apa aja? Ya, sebenarnya hampir mirip sih. Jangan terlalu percaya orang. Termasuk keluarga. Iya. Ya. Jadi satu kampung saya terpukul oleh keluarga. Jadi masa itu saya sempat pernah ada pendapatan tetap waktu itu sampai saya resign akhirnya kan karena beberapa alasan. Jadi sempat ada tabungan. Tapi karena
kejadian jadinya tabungan hilang, uang tak ingin pegang, apakah di dompet, apakah di rekening, apakah bentuk emas, semuanya bersih tersekat. Jadi emang kepercayaan itu agak memilih dekat juga. Kita usahakan saudara bagi saudara kandung harus sebaik-baiknya, keluarga itu emang yang paling dekat. Tapi kalau kepercayaan, semoga memang keluarga itu tetap yang bisa dipercaya. Tapi kalau udah agak jauh dikit keluarga, mungkin udah mulai bisa semua dinilai lah ya, dinilai was-was juga. Dan ini yang penting kita kalau sakit tadi jangan campur dengan orang lain, itu gawat tadi, apalagi kalau orang tahu sepenuhnya tentang kondisi keuangan kita. Itu juga kita bisa bikin buka kesempatan untuk orang mainin kita. Jadi kalau bisa sebaiknya kondisi keuangan itu jangan sepenuhnya dikasih nampak, sembunyiin lah dikit minimal bisa seperti itu. Beda. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya Kak udah sharing sama kita. Kita dengar azan dulu ya.
sebelum kita tutup sesi ini, tadi benar ya kayak bilang Mbak Putri, kita nggak boleh terlalu oversharing juga. Halo. Hai. Hai. Kita nggak boleh terlalu oversharing juga, terutama tentang keuangan kita. Tapi kita juga harus punya perencanaan dan kita juga harus memikirkan bagaimana resiko-resiko yang akan kita hadapi ke depannya. Percaya juga boleh dengan siapapun, dengan teman dekat kita boleh, tapi kita juga harus melihat bagaimana cara mereka memegang kepercayaan yang kita kasih kepada mereka. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak berbagi kepada keluarganya, temannya, ke saudaranya, ke sahabatnya, atau mungkin ke pasangannya tentang materi-materi yang udah teman-teman pelajari hari ini? Mau? Kalau materi disampaikan. Iya, materi yang disampaikan yang tadi jangan. Aduh, kayaknya Kak Lilis banyak yang minta pinjam duit ya Kak ya. Kak Lilis biar silaturahmi makin mulus boleh pinjam 100. Sama nggak saking, maksudnya kalau sekarang udah bisa ketawa ya. Iya. Kalau dulu mungkin masih pas bayarin aku dong. Kayaknya udah suaranya dari kamu kan kerja dong kayak orang kerja, udah kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman kita jadi TikTok kayak gitu ya. Dan akhirnya aku belajar karena waktu ditolong sama orang itu, alhamdulillahnya dia sekarang masuk muslim ya. Bayangin pas dia bilang tenang kok aku udah gak makan babi sama anjing setahun. Aku malah jawab kamu mau makan saya mau enggak terserah, aku beli kayak gitu kan. Maksudnya dia bagi makanan dia ke kita. Tapi di situ sekarang aku baru percaya, maksudnya kenapa nggak perlu teman. Justru aku sekarang nggak perlu teman. Soalnya nggak perlu temannya kayak gimana ya, bukan kayak kemarin-kemarin itu oke teman-teman dengan siapa aja. Terus sekarang ya memang benar-benar pilih siapa yang boleh. Nanti kita juga harus memilih ya siapa aja yang sebenarnya boleh ada di samping kita ya. Saudara peluangnya makin banyak kan? Makin saudara peluangnya makin banyak, apalagi lebaran THR dong. Iya. Jawabannya kayak gimana? Kalau kita masih tidak masuk ke identitas, mau kayak tapi belum menikah, dia jawab. Terus aku kan orang bakalan marah. Ih masa sih udah kerja nih? Kan Aceh itu ada tradisi Chinese-nya. Orang Chinese kan nggak boleh ngasih, mau udah tua kayak gimana pun. Akhirnya mereka kan nggak ada jawaban. Bener-bener bisa dicoba lebaran nanti. Kalau orang Chinese walaupun udah mau nenek-nenek kalau belum menikah nggak boleh ngasih. Tapi emang kita Masih juga dikasih. harus melihat kan apa siapa sebenarnya yang dapat kita bantu dan siapa yang harusnya kita jaga gitu dan yang harus kita jauhi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini teman-teman. Kita akhiri sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita semua foto bareng di postnya Kak Lilis ya, bareng-bareng kita foto dulu ya.